Malam semua, kita mulai ya. Jadi kalau hari ini lumayan ya IHSG lumayan naik ya. Apalagi teman-teman kalau lihat IHSG hari ini open gap up. Padahal sebelumnya kalau kita bicarain sebenarnya kita antisipasi ini kan di tanggal 20 ya, pelantikannya Trump ini akan apa yang bakal Trump buat ya. Jadi sebenarnya yang paling kita tunggu-tunggu ya sebenarnya ya hari ini, hari tanggal 20 ini. Nah, sekarang balik lagi ya, kalau kita lihat apakah kita bisa prediksi ke depannya, mungkin kita bisa antisipasi dengan skenario misalnya Trump dia naikin suku bunga, bukan naikin suku bunga, tapi dia import tarifnya dia akan naikin atau turunin, atau semuanya kita lihat apakah kebijakannya si Donald Trump, presiden yang baru nanti dia akan malah catch up dengan inflasi rate yang diharapkan atau malah buat inflasinya lebih tinggi nih. Nah, otomatis ya kalau kita berandai-andai seperti ini akan banyak skenario yang mungkin bisa aja benar, bisa aja enggak. Tapi yang jelas kalau kita lihat ya dengan adanya skenario ABC ini sebenarnya membuka uncertainty kita jadi lebih tinggi di market. Nah, karena kalau semuanya uncertainty tinggi ya mungkin market akan lebih wait and see dulu, atau market akan lebih slow, atau market mungkin nggak masuknya atau aggressively masuk ke ke saham atau ke equity. Mungkin mereka akan cari di obligasi. Nah, apalagi kalau kita lihat imbal obligasi ini kan lumayan tinggi juga ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang bakal menarik selama seminggu depan. Nah, kalau teman-teman lihat di akhir bulan ini kan mungkin kita ada hari raya lumayan panjang juga ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu ya. Nah, mungkin yang hari Kamis semuanya kejepit. Nah, biasanya nih kalau market udah begini, marketnya udah mulai slowing down. Nah, kalau kita udah lihat ya, uncertainty-nya tinggi, otomatis ya kita harus lebih hati-hati aja. Nah, sekarang kalau secara makro sebenarnya nggak ada yang berubah. Tema besarnya cuma kita tunggu wait and see. Terus mungkin at some point kayak barang-barang yang kayak banking itu udah murah banget. Terus juga pada satu titik itu udah terlalu too cheap to ignore teman-teman ya. Udah nggak mungkin kayak oke, kita mau sell off terus BRI, BCA atau banking yang lain ya, karena suatu saat tuh banking ini udah murah banget dan tinggal reboundnya kapan. Nah, masalah rebound kapan itu beda hal dengan harga valuasi murah atau mahal ya teman-teman ya. Karena kalau kita berharap secara teknikal itu dia rebound, berarti kita mau selling pressure-nya di banking atau di LQ45 atau di barang-barang big caps lainnya itu berkurang. Hari ini sebenarnya belum ada. Tapi kalau teman-teman lihat ya mungkin ya beberapa barang rebound ya, hari kayak banking lumayan rebound. Nah, tinggal sekarang apakah dia rebound untuk reversal atau dia naik untuk turun nih. Nah, kalau kita bicara dari technical ya sebenarnya masih belum ada perubahan yang signifikan ya, atau sebenarnya flow yang signifikan juga teman-teman ya. Nah, berapa besar sih kalau kemarin kita lihat ya dari big banks ini, mungkin terutama yang teman-teman yang pasti jadi anchornya bank ini di BRI-nya. Nah, kemarin kalau kita lihat ya secara year on year banking BBRI ini ya outflow sekitar 34 triliun something ya teman-teman ya. Mungkin itu yang paling besar ya dibanding BCA sama yang lain. Nah, mungkin kalau teman-teman sempat ingat ya tesisnya kemarin kenapa kalau kita nggak begitu suka banking, terus dengan kayak rate cut ini naik atau turun itu berpengaruh sama bank-bank yang biasanya UMKM seperti banking ini. Nah, seperti BBRI ya. Nah, kalau semuanya kayak BCA mungkin sebenarnya nggak begitu terdampak ya, karena kalau BCA biasanya yang lebih soft corporate itu biasanya ratingnya itu floating teman-teman ya, dibandingin kayak barang-barang bank-bank yang UMKM. Nah, tapi anyway hal itu jadi nggak begitu penting kalau semuanya barang ini turun terus atau belum reversal. Nah, kalau kita di market ini kan tujuannya kita mau cari cuan, kita cari share price-nya biar bisa naik supaya kita bisa nikmatin share price-nya, or kalau dividen somehow kalau menarik ya kita masih bisa nikmatin juga. Nah, hari ini kita coba lihat ya teman-teman ya, since market US udah buka juga. Nah, kira-kira seperti apa nih nomor satu dari makronya? Mungkin kalau kita lihat makro, yang kita lihat yang biasa saya lihat di sini US dollar Indonesia rupiah nih. Nah, USD IDR sebenarnya hari ini memang sempat menguat tipis ya, tidak punya rupiah. Tapi apakah itu penguatan sustain atau bakal
menguat selamanya. Saya dari kita secara makro nggak ngeliat ada sentimen tuh good catalyst yang buat kita punya rupiah itu menguat. Kalaupun dia menguat itu arahnya tetap DXY-nya menguat ya, atau sebenarnya tetap arahnya ke kita punya rupiah itu melemah. Nah, berapa target kenaikan rupiahnya? Ya balik lagi, itu mungkin lebih subjektif ke hitungan makro atau sebenarnya modeling dari makro. Tapi buat kita yang paling penting, kita mau beli buy trend apa tuh ya. Nah, ini mungkin sambil kita bahas, sambil kita balik chartnya, kita lihat secara teknikal atau secara visual barang-barang atau emiten apa aja yang menarik untuk kita lihat. Oke, semoga cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, tadi ada yang ngomong soal harta. Nah, sebenarnya saya paham kenapa kok orang-orang itu ngelihatnya emas ya. Baik lagi kalau kita bicara soal uncertainty itu biasanya kalau kita ngomong uncertainty, orang-orang itu lebih prefer untuk hedging ke aset-aset seperti emas ya, teman-teman ya. Atau kalau dulu kita cuma punya emas yang mungkin kayak 10-15 tahun terakhir itu kita punya Bitcoin, teman-teman ya. Makanya kalau kita lihat Bitcoinnya ini tadi kalau ada berita ya, Bitcoin naik banyak menjelang menjelang pelantikannya si Donald Trump. Ya sebenarnya yes, betul all time high ya kalau teman-teman lihat di sini ya. Kita bukan mau bahas Bitcoin specifically ya, tapi yang jelas ini menggambarkan kalau market ini responnya kalau untuk pasar kripto itu cukup optimis. Tapi gini teman-teman, kripto dan equity itu nggak bisa berjalan barengan tuh ya. Kalau semuanya barengan, at some point dia mungkin akan berlawanan. Nah sekarang kalau semua orang ke Bitcoin ya nggak ada yang main saham. Kalau semua orang yang mau main ke obligasi ya mungkin sahamnya sepi. Kalau semuanya orang mainnya ke saham ya obligasinya sepi. Nah balik lagi ini supply demand. Nah tinggal teman-teman harus lihat pintar-pintar makronya arahnya ke mana. Nah kita bahas dulu untuk Indonesia rupiah nih. Kalau Indonesia rupiah, IHSG nih. Ya kalau untuk IHSG teman-teman bisa lihat ya, kalau kita semuanya lebih ngambil data lebih panjang ya. Sebenarnya kalau dari IHSG ini kan sebenarnya dia lumayan support ya, dia support ya untuk bukan support, dia respect dari supportnya dia ya. Ini di sekitar 7.001 ya, more or less lah teman-teman ya. Kadang-kadang jebol sedikit atau sebenarnya dia break dikit daripada support yang terakhir. Tapi kalau kita lihat memang selling pressure yang di sini sama yang di sini itu berkurang ya. Kalau teman-teman lihat ya ini nggak seganas yang kapan hari di sini ya. Nah sebenarnya ngelihatnya gampang. Kita ngelihat seberapa lama waktu yang dipakai dan seberapa banyak candlenya club clip nih. Kalau sebenarnya kita ngomong club clip tuh ini merah hijau itu biasanya marketnya nggak begitu kuat dibandingin sama barang yang hijau mulu atau merah mulu. Nah ini sebenarnya kita bisa detect lebih lanjut lebih awal kalau market ini udah mulai selling pressure berkurang. Nah sekarang apa aja yang menarik? Nah kalau teman-teman lihat ya tema besarnya kita ngelihat kita punya liquidity itu problem ya teman-teman ya. Kalau sebenarnya kita dari retail ya mungkin kita nggak ada masalah untuk keluar masuk di barang-barangnya Pak Prayogo lah atau barang-barang Salim dan lain-lain. Tapi yang jelas kalau kita berharap IHSG ini naik atau kita punya market ini membaik, sebenarnya tidak bisa dipungkiri kalau kita butuh asing. Nah sekarang asingnya sendiri kalau sell off ya otomatis ya orang-orang kalau masuk nomor satu bukan masuk ke barang-barang yang mid to small cap, ya mungkin masuk big caps. Kenapa? Buat asing atau buat fund atau buat institusi itu sebenarnya problem utama mereka itu bukan entry tapi exit teman-teman. Nah sekarang kalau mereka masuknya ke barang-barang yang seperti ini yang free floatnya mungkin cuma 10%, ya kan mereka rebutan kalau masuk. Kalaupun bisa masuk, keluarnya mungkin bisa buru-buruan atau cepet-cepetan, kabur-kaburan. Nah ini mungkin teman-teman harus lihat ya gameplaynya mungkin agak beda nih teman-teman. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat bankingnya nggak naik, ya karena kita nggak ada asing atau ada outflow tadi ya. Nah makanya barang-barang yang jalan, barang-barang yang konglomerasi lah, barang-barang yang ada corporate action, barang-barang yang ada sentimen makro. Nah contohnya mungkin yang paling dekat yang sebenarnya dirumorkan atau kita ekspektasikan yang udah pernah dibahas sebelum-sebelumnya ya barang-barang batubara yang terkait sentimen, misalnya nih royalti. Nah penurunan royalti berapa persen dan kapan jadi apa enggak kita sama-sama masih nunggu. Tapi beberapa ada yang udah di-tag kayak Bumi atau semuanya kayak Adaro, ADI ya sekarang ya, Indi, PTBA itu akan menjadi dapat benefit kalau semuanya
royalti ini benar-benar turun. Kapan tanggalnya jadi apa enggak sama-sama kita lihat. Tapi biasanya kalau kita lihat dari technical itu kalau pergerakannya jalan duluan ya, itu biasanya ada orang atau semuanya ada yang lebih betting duluan. Itu kita bisa lihat di chart nih. Nah biasanya kalau satu naik pas industrinya dapat sentimen, itu biasanya satu industri jalan. Nah itu kalau kita lihat secara makro dan secara industri ya. Nah sekarang kira-kira emiten apa lagi yang menarik ya? Nah kalau kita bicara tadi temanya mungkin konglomerasi ya dan corporation ya. Nah teman-teman pasti tahu ya kayak barang-barang Ratu, Raja, Petro yang hari ini naik banyak ya. Terus mungkin Das, Cuan, mungkin ada Pandi, CBDK, mungkin sekarang ADI yang belum naik lagi ya. Nah ini sebenarnya barang-barang yang masih ada di stock picknya kita juga. Ya kita juga masih lumayan banyak fokus ke sana. Ya Pak ya salah satunya itu backdoor listing ya. Tinggal PACK ini divaluasi berapa yang orang-orang akan stop beli nih. Dan kalau kita ngomong udah kemahalan, itu harus kita lihat mahal berdasarkan apa. Kalau kita bilang mahal berdasarkan aset yang sekarang, ya mungkin bisa aja mahal. Kalau semuanya kita bicara mahal karena kita nggak tahu apa yang bakal jadi, bisa aja. Tapi balik lagi, flow selama ada kita bisa ikutin wave-nya naik, ya udah kita ikutin dulu. Oke, saya coba bantu jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di sini. Tadi ada yang ngomong soal brand lah, terus kayak mana lagi batu bara turun ya bang. Sebenarnya batu bara turun apa enggak, kita punya sentimen mungkin lebih yang kayak tadi kita bicarakan di depan ya. Harta tadi kalau nggak salah ya tanyanya. Gapso gimana, jadi backdoor nggak? Oke, kita lihat Piva gimana. Ini Pak Arif ya. Oke, saya lihat dulu ya. Harta please. Oke, ini ada yang ngomong halo, bukan emiten ya harusnya. Oke, kita lihat dulu deh dari harta. Nah kalau kita lihat dari harta, memang by technical itu dia reversal ya teman-teman ya. Cuman saya belum lihat berapa transaksi value per harinya ya. Tapi yang jelas kalau kita bicarakan ini emiten favoritnya dari retail, ya mungkin enggak sekarang. Nah sekarang kalau kita udah ngerti nggak, ini tinggal berapa sih value transaksi per harinya. Sebisa mungkin teman-teman ya imbangin masuknya, jangan terlalu gede. Tapi memang kalau kita lihat dari technical aja, ini memang ada potensial dia reversal. Nah kalau kita mau lihat secara korelasi, mungkin kita harus lihat emiten lainnya. Mungkin kayak si Antamnya. Antam sendiri juga pergerakannya ranging. Atau teman-teman mau lihat dari Aman Mineralnya ya, yang proxy yang ada bau-bau goldnya. Nah dari aman mineral ini sebenarnya juga masih belum ada reversal ya. Nah, biasanya kalau pas gini-gini ya, ada flow masuk, biasanya masuk itu nomor satu ke yang capnya gede teman-temannya, which is kalau semuanya kita ngomong salah satu yang paling gede di sini Aman ya. Atau kita ngelihat dari MDKA-nya ya, MDKA sendiri. Nah ini lumayan nih, ada reversal dikit, tapi memang sebenarnya ini reversal lumayan oke ya, tanda-tanda sign dia menguat ya teman-teman. Tapi apakah dia udah ideal untuk entry? Sebenarnya ini dalam posisi betting, menurut saya lebih belum ada katalis yang positif juga. Saya ngelihatnya mungkin simply orang betting karena ini cukup murah ya, dan turun juga lumayan banyak ya, dari puncaknya kemarin 2.800 lah let's say. Nah biasanya kalau udah di poin-poin tertentu waktu udah murah ya, mungkin orang-orang akan betting. Tapi yang jelas kalau technical itu kejadian, akan ada alangkah lebih idealnya kalau dia dibarengin sama fundamental story ya. Oke, kalau ini untuk MDKA ya. Nah, kalau Piva sendiri sebenarnya juga nggak ada yang ini ya teman-teman ya, nggak ada yang baru juga. Tapi kalau Piva kita masih ngeliat mungkin target terdekatnya itu 284 ya. Kalau teman-teman punya, coba aja hold sana. Kalau belum punya mungkin nggak usah dikejar, cari barang lain masih banyak kok gitu. Nah tinggal money manajemennya teman-teman mau masuk berapa persen ke sini. Kenapa? Barang ini sebenarnya nggak selalu liquid juga. Kalau teman-teman masuk pas barangnya nggak liquid, keluarnya setengah mati, ya akan jadi problem di belakang gitu.
Gapso gimana, jadi backdoor apa enggak? Harusnya kalau kita se-update-nya kita, Gapso sih masih on track. Tapi mungkin kalau teman-teman lihat ya, barang-barang kayak gini banyak spekulan juga ya. Mungkin mereka masuk dari sini ya, ada yang keluar. Nah tinggal sekarang progres ini kan nggak semuanya sesuai harapan kita ya. Bisa kadang-kadang backdoornya bisa jadi atau nggak jadi, atau semuanya mundur. Nah ini kan teman-teman harus lihat lebih jelas dia punya story atau semuanya update-nya ya. Mungkin kalau saya lihat dari Gapso ini lebih ke selling pressure-nya masih gede ya. Nah kalau selling pressure masih gede gini, teman-teman mau ngangkat pisau jatuh, atau mungkin ya, biasanya kalau tanya itu rata-rata pada nyangkut, belinya di harga paling tinggi. Nah pertanyaannya adalah, kalau waktu beli harga paling tinggi, antisipasinya sebenarnya bukan waktu di bawah ini yang kita sadar. Kalau kita udah tahu nih barang-barang yang model siluman lah, bisa jadi jackpot, jadi cacing atau naga ya, teman-teman mungkin lebih wise kalau masukin risk levelnya teman-teman sesuai money managementnya teman-teman ya, let's say 5 atau 10% or maksimal 20%, supaya nggak tergerus equity-nya. Kenapa? Nah ini kemarin sekitar 2022 itu lumayan banyak ya teman-teman ya, dari pasca COVID, orang pada cuan di COVID, tapi habis ini 2022 ya, karena satu bisa nggak move on, karena yang kedua orang-orang kadang masih percaya yang namanya target story-nya itu masih jalan. Ternyata nih orang-orang nggak lihat kalau semuanya barangnya udah udah pada jualan. Nah kalau sudah seperti ini kita udah telat, tinggal telatnya kita pilih mau telat 10%, 20%, 30%, or 80% waktu mau cut sampai nggak ada harinya ya. Sayang banget ya teman-teman ya. Kalau mau teman-teman ingat lagi, mungkin fenomena sebelumnya itu ada saham ini Carway juga ya. Nah Carway ini juga lumayan ini ya, untuk spekulan mungkin yang model-model begini nih, belinya di bawah, waktu di atas mereka ada yang take profit, ada yang merasa cukup lah, ada yang merasa oh ini masih bisa naik lagi. Nah balik lagi nih, kalau kita lihat dari minor trendnya atau dari trendnya sendiri udah berubah ya, udah kita mungkin lebih wise kalau kita batasin dulu, kita punya resiko, jangan sampai kita punya equity hilang tuh. Oke, barang lain apa lagi ya? Coba kita lihat, batu bara turun. Nah, harusnya sih batu bara tadi ya penjelasannya ya. Turun tipis untuk naik lebih tinggi ya, boleh juga. Oke. Berikutnya kayak brand. Nah brand ini kalau by technical kita masih ngelihat teman-teman ya, kita masih punya barang juga dari bawah. Harapannya mungkin close gap area atau fit gap area di 11.025. Just in case dia turun lagi ya, mungkin teman-teman boleh consider masuk ya, atau average up. But kemarin saya coba masuk lagi di area ini 9350. Tinggal apakah nanti dia bakal naik apa enggak ya, kita batasin dari risikonya aja, just in case dia let's say dari sekarang ke atas nih sekitar 20 atau semuanya kayak 18%, 20% ya teman-teman. Kalau udah tahu 18% upside ya jangan sampai cut lossnya 18% juga ya, supaya risk reward kita lebih bagus ya. Terus apalagi Bumi Dewa. Nah kalau Bumi Dewa sebenarnya lebih ke yang tadi kita bicarain di depan ya. Mungkin kalau chartnya atau entry point levelnya kita ngeliat dari 115 sampai 121 itu mungkin entry area yang ideal. Apalagi kalau di 129 sampai 132 teman-teman bisa lihat di sini ada gap area ya. Biasanya kalau udah kayak gini sih gampang sekali untuk close gap area, kalau mau rebound-reboundan bisa. Tapi gini, nah yang menarik dari Bumi ini sebenarnya kan karena kemarin teman-teman kalau ingat ya, Bumi kan mau kuasi, tujuannya kuasi ini supaya dia bisa ada keuntungan ya. Kalau ada keuntungan tidaknya ada dividen yang bisa dibagikan. Nah teman-teman, kalau di Bumi sebenarnya momentum yang paling dekat ya tadi kita bicarakan di depan, mungkin kayak royalty ya. Kita masih belum tahu apakah kejadian apa enggak, berapa banyak, dan kenapa kok royalty ini menarik. Karena kalau royalty ini diturun nih, otomatis mereka punya bottom line itu lumayan ya teman-teman ya. Tinggal teman-teman hitung sendiri pakai matematika ya, berapa potensial bottom line yang mereka bisa dapat kalau misalnya ada penurunan royalty ini.
Nah kalau big three-nya ya mungkin ya kayak Indica Energy, terus ya Bumi, sama mungkin Adaro yang sekarang ADI ya. Nah dewanya gimana? Nah kalau bicara dewa sebenarnya Biotechnical, sorry, Biotechnical ini sesuai yang kemarin Glenn gambarkan ya, teman-teman yang ikut hari Rabu ya. Kita masih ngelihat sebenarnya potensi untuk kenaikannya masih ada ya. Ini lebih ke continuous pattern ya. Tapi kalau sebenarnya terlalu lama sebenarnya nggak begitu ideal. Nah, tinggal mana dulu yang jalan, Bumi dulu, BRMS dulu, atau Dewa dulu. Tapi kalau kita lihat ya uang besarnya di mana. Nah, mungkin kalau dari situ teman-teman bisa ngelihat uang besarnya, otomatis company harusnya lebih fokus kemana. Itu yang harus dilihat tuh. Oke. Tunggu, waduh, kelompat nih. Piva. Ya itu Bumi, kalau ke Bumi sama Dewa. Medco sama Wins ya. Kalau sebenarnya Medco Wins ini sebenarnya juga lebih karena sentimen oil sih teman-teman ya. Tapi kalau technical saya lihat dari Medco-nya sebenarnya oke juga, karena risknya mungkin sekitar 7% ya kalau dari entry level yang kita mau, which is di 1120 sampai 1155. Kalau untuk Wintermar sendiri ini mungkin lebih panjang aja gamenya ya, karena sebenarnya dia juga nggak ada katalis juga. Biotechnical juga dia minor trendnya turun terus ya, nggak semenarik kapan hari waktu di sini. Jadi menurut saya kalau mau masuk tunggu dulu, lihat aja satu quarter ini, nanti kan dia bakal kasih keluar tuh laporan tahunan yang 2024. Nah mungkin teman-teman bisa lihat katalis positif apa yang bisa dilihat dari sana. Piva selaku LLG lead underwriter-nya Piva. Kalau ini sih no comment ya, lebih ke corporation-nya kalau Piva ya. Petro Wi-Fi. Petro itu sebenarnya kita pernah call dari bawah teman-teman ya. Saya lupa dia di sini atau di sini ya. Tapi yang jelas Petro sekarang yang kemarin kita coba rekomendasikan di area-area entry level sini nggak kejadian, nggak dapat. Nah mungkin kita coba adjust lagi ya. Tapi yang jelas overall dari Petro ini trennya masih naik, belum ada reversal. Any pullback mungkin teman-teman bisa consider untuk masuk. Saya rasa mungkin sekitar 3650, 3630 itu boleh kalau mau entry ya. Kalau dari Wi-Fi juga udah lumayan tinggi ya teman-teman ya. Kalau saya mungkin nggak mau terayu tuh masuk di sini karena takutnya nyangkut di atas ya. Oh teman-teman kalau penasaran jangan terlalu gede, masuk aja. Karena saat teman-teman beli sini sebenarnya teman-teman kan beli dari seller. Nah sellernya teman-teman di mana? Sellernya teman-teman orang yang beli di bawah sini atau seller-seller yang short trading di sini. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas kalau kalau barang seperti ini biasanya saya nggak mau masuk. DSSA sebenarnya barang-barang begini menarik karena free floatnya lebih kecil ya. Kalau seperti ini mungkin area-area 37 something itu teman-teman bisa consider untuk entry. Kalau harga sekarang menurut saya lumayan tinggi. Kalau mau entry coba di 37900 atau di ya 37950 lah. CBDK. Nah CBDK ini menarik nih teman-teman ya. Kalau dilihat ya CBDK harga sekarang berapa, apalagi kena UMA ya 10450 ya. Sementara kalau kita lihat nih market capnya sebenarnya masih lebih murah daripada PANI ya. Tapi kan kalau teman-teman lihat kepentingannya apa untuk CBDK ini. Kalau kita lihat dari valuasinya ada yang berasumsi kalau valuasinya minimal sama kayak PANI, which is sebenarnya kalau kita lihat PANI-nya ya CBDK-nya jadi kelihatan murah. Tapi balik lagi teman-teman, kalau di sini kan teman-teman udah lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari berturut-turut dia naik. Nah di suatu saat orang-orang bisa exit. Bukan berarti barangnya jelek, bisa aja exit karena yang lain lebih menarik. Atau yang kedua, bisa aja mereka exit gara-gara oh saya nggak mau kena UMA nih. Kalau masuk UMA mungkin barangnya kena suspend, nanti takutnya khawatirnya orang jualan, bisa aja. Tapi balik lagi, apakah barangnya emiten ini jadi jelek waktu orang jual? Enggak. Tapi kalau buat trader, ya teman-teman boleh consider mungkin taking profit atau kurangi posisi. Kalau pas ada entry baru di bawah, ya teman-teman mungkin lebih dapat harga lebih murah juga ya. Jadi kalau untuk CBDK komentar saya kayak gitu ya.
Nah, PACK ini juga lumayan rame ya. Lumayan rame karena nah ini teman-teman, logiknya gini, kita nggak pernah sadar waktu harga di 50 ya. Nah, orang-orang ada yang sadar di harganya 835, ada yang sadar di harga 368, ada yang 1880. Tapi gini, logiknya gini, semakin telat kita sadar, semakin telat kita lihat trennya, semakin orang bisa aja mau exit ya. Nah, itu sebenarnya ibaratnya gini, teman-teman dijak makan sama teman-teman yang lain nih ya. Nah, tapi yang datang telat. Ini datang telat waktu orang-orang udah mau selesai makan, kebagian cuci piring doang ya. Nah, jangan sampai kita karena nggak tahu storynya, terus kita masuk harga paling tinggi. Kalau pas ada pullback kita keluar, waktu dia ada naik ke atas lagi kita nggak mau rugi, kita BEP, dia harganya lebih tinggi. Balik lagi kalau seperti ini, teman-teman mungkin money management aja, nggak perlu terlalu gede juga kalau mau masuk di sini. Kalau saya udah ketinggalan, saya mungkin cari barang lain. Pani, nah Pani sebenarnya ya kalau Pani kita bisa lihat sentimen negatif, sentimen positif ya. Kalau kemarin dari sentimen negatifnya mungkin yang isu-isunya proyek strategis negara, terus ada pagar laut dan lain-lain ya. Tapi kalau teman-teman lihat ya dari Pani sendiri waktu masuk ke proyek strategis nasional juga hari hanya itu juga dia nggak kemana-mana juga ya teman-teman ya. Barusan setelah itu barusan naik kencang ya. Nah ini murni kalau kita lihat dari secara supply demand, secara technical, overall kan kita masih belum melihat ada reversal ya teman-teman ya. Oh ini triple top, bisa aja kalau teman-teman mau berasumsi triple top. Oh tapi ada juga yang melihat loh ini kan ranging. Kalau ranging langsung di bawah. Anyway teman-teman kalau udah lihat ini ranging ya batasin aja risiko di 12.800. Tapi yang harus dilihat growth story apa yang mereka punya. Nah kalau teman-teman lihat dari Paninya ya seperti yang kita bicara berkali-kali ya, mungkin asetnya Pani ada berapa hektar yang dimasukin berarti berapa hektar. Nah sisanya mau ngapain tuh. Nah itu mungkin kalau kita ngambil angle positifnya ya, atau ngambil angle growth story-nya. Nah kalau semuanya teman-teman lihat kayak gini ya, berarti boleh dong kolek. Ya boleh aja kolek ya, tapi kan balik lagi mau masukin asetnya kapan atau corporate action kapan, itu akan jadi sentimen positif buat dia. Apakah nanti kedepannya mau masuk MSCI. Nah itu mungkin teman-teman harus consider timelinenya ya. Kalau menurut saya area 14350 itu teman-teman boleh consider untuk masuk lagi ya kalau mau masuk di sini. Cuan kemarin udah hit target kita ya. Setelah hit target juga dia udah stuck juga di sini. Dia sebenarnya udah all time high juga. Nah ini juga teman-teman bisa lihat ya. Ini bensinnya udah mulai pelan ya. Setiap kali naik banting, setiap kali naik banting. Nah balik lagi nih, kalau teman-teman sudah kayak gini, apakah teman-teman willing untuk hold lebih lama, tunggu lebih lama, berharap dia naik, atau teman-teman mau ambil take profit sebagian? Sebenarnya gampangnya gini, saat kita udah mulai ragu atau mulai takut kehilangan profitnya kita punya, berarti teman-teman nggak mau kehilangan profit kan. Kalau nggak mau kehilangan profit, itu berarti kita nggak rela duit kita hilang. Ya udah, itu waktunya teman-teman mulai kurangin portion gitu. Nah kalau semuanya kita lihat nih, buy technical ini sebenarnya udah mulai slowing down juga ya. Ini juga overbought area juga. Kalau mau pakai oscillator, kalau saya akan take profit juga di area-area sini. Kalau pas ada pullback, kita bicara lagi nanti. Film Dash, film juga masih ada di rekomendasi kita, belum taking profit juga. Kita mau ambil profit di 5110, kita masuk dari bawah juga di 3180, so sekitar 30% untuk ini ya marginnya dia. Terus kalau untuk Dash itu kemarin kita ada taking profit juga, sebenarnya di 7275 ya, area take profit kita itu juga hit targetnya kita. Kalau untuk sekarang masuk, menurut saya tunggu pullback aja. Kalau dari barang lain, kita lihat ya, CBDK tadi udah dibahas, Pani udah dibahas, Cuan sama Pani udah dibahas. Yang keluar dari MSCI, nah itu kita harus lihat sih, saya belum lihat barang apa aja bakal keluar dari MSCI.
SMA juga menurut saya udah telat juga kalau masuk. Kalau Vico ya anyway, kalau teman-teman lihat ya, akan ada banyak juga IPO menarik di tahun ini ya. Salah satunya yang digadang-gadang mungkin video yang katanya mau IPO belum kejadian. Terus mungkin ada Superbank juga ya, mungkin kedepannya akan banyak IPO yang menarik sih teman-teman ya. Jadi sedini Januari nggak usah terlalu FOMO juga. Terus juga kita harus lihat ya, mungkin nanti sekitar bulan Maret April tuh ya, mungkin mulai bulan-bulan puasa biasanya market udah mulai slowing down juga di sana. Data, oke, kalau kita bicara data ini kan simply gara-gara ada ini ya, sentiment corporation-nya ya, gudang garam ya, yang mau ngambil ya. Nah, apakah ini bagus? Ya balik lagi, kalau kita masuk di atas dan bisa lebih naik tinggi, mungkin bagus. Tapi hari ini udah naik duluan nih. Jangan-jangan kalau kita masuk di atas, orang-orang udah taking profit, atau sebenarnya orang-orang yang kemarin tahu duluan ambil, mereka masuk di bawah sini, ya kapanpun mereka bisa taking profit. Ya menurut saya sih kalau udah gini nggak usah dikejar, cari barang lain. BBTN, nah BBTN juga ada ini ya, ada sentimen juga, tapi overall kalau kita lihat dari BBTN masih downtrend juga ya. Kita masih belum melihat ada reversal. Kalau untuk saya masih belum menarik kelihatannya. Hoki ada katalis positif, udah bisa entry. Oke. Ya manfaatin range-nya. Kalau hoki boleh ya, di level 105, taking profit di 128. Cuan udah panik ya. Overall kalau kita lihat ya, pertanyaan paling banyak masuk cuan, Pani, Petro, Dewa, Bumi. Ya sebenarnya ini bisa kelihatan nih, barang-barang di stock universe ya teman-teman, nggak jauh-jauh beda nih ya, dari mau trading dimanapun ya, stoknya yang jalan memang itu doang tuh teman-teman ya. BNLI ya, ini juga sebenarnya dari banking, masih belum menarik juga. Mungkin kalau ini lebih karena free floatnya aja kecil ya teman-teman ya, dan memang nggak ada asingnya, nggak ada fund juga yang pegang, makanya kalau dia mau naik ya naik sendiri ya, nggak begitu terpengaruh. Tapi kalau teman-teman lihat hari ini kayak banking ya rata-rata naik ya, kecuali mungkin BBCA ya, BBCA nya merah kayaknya. BBCA iya, BBCA 2,98%, sementara yang lain mayoritas naik ya. Dengan yang paling naik itu di Bank Victoria. Nah, Bank Victorianya mungkin karena sama Bank BTN itu ya. MMX juga lumayan tinggi ya. WIRG saya suka chartnya, tapi di bawah. Kalau untuk harga sekarang menurut saya udah telat tuh, karena kita mau cari profitnya 138 untuk exit. Untuk sekarang sih nggak dulu. Raja juga kita ada rekomendasikan, tapi rajanya sendiri belum sempat hit entry, udah naik dulu ya. Kita mungkin cari kita coba cari atau just entry area yang baru ya. Tapi untuk sekarang kalau mau masuk mungkin jangan dikejar. Any pullback mungkin lebih menarik kalau kita mau masuk ke sini. Ini lagi cuan dan pani ya, pertanyaannya sih sama terus ya. Jadi memang barang-barangnya pada pegang itu semua ya. Nah dari TPIA, kalau sentimennya ini lebih karena grup konglomerasinya ya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau lihat ya di sini nih, Raja, Das, Cuan, TPIA, BRPT ya, ini mungkin barang-barang yang disangkut pautkan sama emitennya Pak Prayogo ya. Biasanya orang-orang lihat yang leading mana, yang laggard mana, yang ini udah jalan, yang itu kok belum jalan tuh. Nah tapi hari ini kalau dilihat ya, dari semua barangnya itu yang nggak jalan atau semuanya turun tuh cuman brand. Tapi overall kalau kita lihat tadi brand seperti yang kita bahas di depan, kita masih lihat mungkin gap area ini masih possible untuk ditutup di 11.025, dan dari situ mungkin kita taking profit ya, karena kita dari bawah. Telkom ini juga emiten yang lumayan banyak outflow ya, selain Astra, BRI, Telkom. Nah ini juga kita masih belum melihat ada reversal.
menurut saya nanti dulu kalau mau masuk ke sini. Pani lagi ya, hampir sama semua. CMNP, kalau CMNP simple ya, karena memang ada sentimen mau diambil sama ya, grupnya Salim ya. Dari Avia ya, Avia nih ada news tadi pagi saya baca, memang dia mau jaga untuk dia punya penjualan ya, untuk untuk menghadapi Lebaran. Nah, mungkin ini kan translate-nya mungkin di quarter berikutnya nih teman-teman ya. Maha dari sini sebenarnya Maha good emiten, but secara flow dia turun terus, belum ada reversal juga. Ini juga teman-teman kalau ngelihat dari Maha takes time udah lumayan panjang juga, dari bulan Agustus 2024 sampai sekarang masih turun terus ya. Sebenarnya malah dari Mei ya, kalau kita mau masuk di sini ya, tunggu turun terus ke bawah. Memang dekat-dekat area support udah murah, cuman kan kita nggak tahu nih reversalnya bagus apa enggak. Yang jelas kalau kita ngomong murah, besok bisa lebih murah, besok bisa lebih murah, yang kita nggak tahu sampai kapan murahnya. Nah kalau untuk seperti ini kita sebenarnya lebih tunggu flow-nya. Sementara belum ada flow ya mungkin kita nggak usah masuk sini dulu, cari yang masih ada flow. Kepik, oke. Ya oke. Kalau kepik ini mungkin ya trading cepat aja. Ratu kena Uma ya, suspend ya, nggak gerak ya, masih 25% tuh, 25% yang kemarin tapi ya. Aman Mineral tadi kita udah bahas juga, masih downtrend. Das tadi udah bahas. PNLF hari ini menarik, yes, PNLF menurut saya masih menarik ya, level-level entry di 434. Taking profit mungkin ya 585 jauhnya kita ada masukin juga di rekomendasi kemarin, tapi keset ke bawah ya, karena kita kemarin harapannya di sini dia naik, ternyata masih bawa turun ya dari bulan November, so masih wait and see juga kalau untuk sekarang. JIHD, kalau JIHD ini kan sebenarnya orang-orang lebih mengkaitkan mana nih barang-barang yang relate atau properti yang masih ada hubungannya sama Pani. Kalau kita lihat tinggal valuasinya berapa JIHD. Nah kalau sebenarnya kita ngomong mahal sama murah, tergantung kita bandingkan sama siapa. Kalau kita bandingin sama Pani ya mungkin lebih murah. Tapi nomor 2 yang jadi masalah adalah apakah dia ada flow. Kalau dia nggak ada flow ya walaupun murah sebenarnya barangnya nggak akan jalan kemana-mana gitu. Indi belum, yes, Indi belum. Indi ada di entry kita punya area ya, di rekomendasinya dari Coco Glen. Nah kita sih coba lihat di 1575 sampai 1655 untuk entry area. Mungkin menurut saya sampai 1530 ya kalau mau coba entry di Indi. Tapi harus dilihat ya teman-teman ya, dari semua tadi yang dapat sentimen secara royalty, mungkin yang paling menarik adalah tergantung menarik sama siapa dulu nih. Indi sebenarnya lebih punya benefit ya. Tapi kalau kita lihat Indi nggak lebih liquid daripada Bumi atau lebih liquid daripada AADI. Nah makanya teman-teman size-nya dulu berapa? Size-nya meters nih. Nah kalau saya ngelihat area 1530 sampai 1655 itu bisa jadi entry area. Pak Hashim apa Beckett yang masuk? Tuh kita lihat newsnya aja itu. Raja udah bahas. Nah buka kalau teman-teman lihat ya, ada beberapa hari lalu ya sentimen dia tutup dia punya e-commerce, toh buktinya barangnya nggak lari kemana-mana ya. Nah ini sebenarnya menggambarkan kalau retailnya memang nggak banyak atau sebenarnya orang nggak pada punya, makanya nggak ada yang buang gitu. Brand kira-kira masuk MSCI. Nah kita sama-sama nunggu deh brandnya bakal masuk MSCI apa enggak. Raja andaiku jadi raja. Oke. Buka Goto ini juga menarik nih. Goto break daripada resistance yang kemarin teman-teman ya. Kalau seperti ini teman-teman kalau masuk ya mungkin area 81 itu mungkin boleh consider dengan stop loss mungkin di area 76 something. BRMS WIRG. Tadi WRG nya udah kayak BRMS juga masih ada di stok kita.
Nah teman-teman tadi kalau ikutin dari awal stok pick kita muter-muternya di situ-situ doang ya. Oh salah satunya ya mungkin BRMS, Dewa, Bumi. Kita masih ngeliat tuh emiten-emiten yang menarik dimasukin untuk dalam portofolio kita ya, tapi pastikan juga teman-teman jaga risknya juga ya. INPC ya oke. Ini kalau saya mungkin nggak dulu, skip dulu. INKP juga belum dulu. Kalau INKP Teams itu kita ada masukin di kita punya recommendation juga, area-area entry sekarang. SSIA belum ada juga. Breeze itu saya suka, tapi flow dari banking ini masih belum balik ya. Area masih muter-muter di sini juga. Tapi kalau disuruh milih BRI, Breeze, BBCA, Mandiri, mungkin saya pegang Breeze. Adaro sebenarnya juga masih tunggu dia mau masukin apa di Adaronya, karena dia kan mau fokus ke green ya. Batu baranya masukin ke ADI otomatis ya. Sentimen positif yang kita lihat ya untuk naikin dia punya PI sama revenue, barang apa atau aset apa yang mau dimasukin ke sini. DSSA yang tadi udah kita lihat games. Oke, games sih perubahan games ranging sih teman-teman ya. Kalau teman-teman masuk di sini, tapi jangan expect dia pergerakannya gede. Kalau mau dilihat ranging area berapa besar nih dari sini sampai sini, ya sekitar 9%. Kalau semuanya worth it buat teman-teman 9% di area sini ya. Oke, sebenarnya good entry area sekarang. Inco juga belum begitu menarik, walaupun dia udah murah ya. Smil saya sih biasanya nggak main yang kayak begini nih, Smil nggak menarik ya kalau kayak begini. Bumi, BRMS tadi dibahas. Kejen ini juga naik terus ya. Kejen area entry sebenarnya tadi ya di 148, main nih 24%, 28% ya. Ya tapi balik lagi size nya berapa gitu. Harum nggak menarik kalau Harum ya. CBDK udah dibahas. Arto juga sebenarnya by technical sebenarnya not bad. Potensi reversal walaupun dia belum ada reversal, tapi masih wait and see dulu. Untuk ini PGO sama SMGR. PGO nggak menarik, SMGR juga menurut saya belum menarik. Wood juga nggak menarik ya, walaupun memang kalau Wood ini gara-gara ada kenaikan US dollar atau sebenarnya rupiah kita melemah ya, atau US dollar yang menguat ya, sebenarnya menguntungkan buat emiten-emiten yang ekspor. Salah satunya yang ekspor ya Wood ya, atau company-company lain yang jual US dollar ya, penerimaan dapat US dollar ya pasti dapat impact positif. ITMG banyak ya belum dibahas. Oke, ITMG ranging sih memang kalau kita lihat area ini sampai ke atas 21% ini takes time lumayan panjang. Nah, kalau sekarang lagi begini ya, kalau cepat biasanya kalau ada flow dia dicepat, kalau lagi nggak ada flow ya mungkin lambat juga ya. Untuk sekarang menurut saya masih belum begitu menarik. Nggak jelek tapi nggak menarik. Cepro nggak dulu deh kalau ini. Toba ya masih belum juga, belum ada reversal. AMRT kita ada suggest untuk beli juga. Area-areanya area entry sekarang. MBSS ya area-area sekarang ya, tapi nggak menarik ya emiten seperti ini. Inet ya, Inet oke, ini ranging ya, tapi perhatiin untuk turnovernya. BRPT juga menurut saya sebenarnya nggak begitu menarik ya, karena saya masih ngelihat barang-barang yang jalan lebih flownya ke Petro, terus ke Raja. Nah mungkin kenapa harus fokus ke yang lain gitu. LBF nggak menarik, terus BRPT tadi nggak menarik. MNCN
MNCN juga nggak begitu menarik, masih CMMP. CMNP mungkin ya. CMNP ya, tadi kan kalau CMNP lebih ke sentimen karena yang masuk Salim ya. VKTR ya, ini bakal ranging di sini-sini doang. GJTL saya suka sebenarnya GJTL untuk technical. Area entry di area 1085 16% upside kalau semuanya sampai ke target kita. Mapanya sih ya lumayan zong ya. Kemarin lumayan kencang turunnya, ya sekarang rebound, tapi yang jelas saya nggak expect dia penurunnya kayak gini. Tapi kalau semuanya kita ngomong sektor-sektor retail ini biasanya dekat-dekat lebaran, ya, dekat-dekat hari raya besar, dan mungkin menarik ya. Apalagi kalau kemarin awalnya harusnya sih ekspektasinya di 2024 mereka doing well, ya harusnya kalau kita lihat kita mau lihat tunggu sentimen ya, nanti tunggu waktu laporan keuangannya keluar. Oke, the big enggak dulu ya. Keju, waduh, lama nggak lihat nih. Enggak dulu kalau ini. Sido, ini juga overall masih downtrend. Dewa, oh tadi udah dibahas Dewa. WRG udah tinggi naik. Oke, MLPL. Ya ini sebenarnya not bad sih MLPL ya. Tapi mungkin kalau saya mau entry, saya akan coba entry di 105. Eral. Ini grupnya Era ya. Oke. Ya ini masih wait and see dulu sih kalau ini. MTech yang terakhir ya. MTech udah hit target sebenarnya. Nggak menarik sih kalau ISAT ya. Saya nggak ngelihat sentimen yang oil ini sebenarnya menarik banget sih. Saya masih ngelihat mungkin komoditi batu bara sih kalau untuk game plan-nya di Indo ya, karena kita jual batu bara. Ini juga nggak menarik sih. Mungkin itu dulu sih teman-teman ya. Udah banyak juga dari emiten-emiten kita. Tapi kalau overall ya, dari pertanyaan yang masuk itu concernnya highlightnya Petro ya, Pani rata-rata kalau saya lihat ya orang pada punya Petro, Pani, terus mungkin Raja ya, mungkin Bumi jarang malah nih. Apalagi Dewa, BRMS, apalagi mungkin Pani CBDK. Mungkin ada beberapa yang tanya Adi ya, data mungkin jarang nih, data ini kan lebih sentimen aja ya. Jadi mungkin kalau kita lihat karena emitennya yang dipilih ya cuma itu doang ya, simply gara-gara market flow-nya nggak gitu besar juga teman-teman ya. Nah kita harus lihat nih dengan adanya pelantikan Trump ini kebijaksanaan apa yang dia buat seenggak-enggaknya sebulan sampai 6 bulan ke depan. Nah jadi kalau kita ngelihat ya, mungkin kita akan lebih lihat adjustment apa sih yang dibuat sama negara-negara untuk ngelihat sehingga enggaknya 6 bulan ke depan lah. Barusan nanti kita bisa lihat mungkin di second half hasil dari adjustmentnya akan ada result apa. Itu dulu sih teman-teman kalau update untuk hari ini. Untuk update berikutnya nanti mungkin di hari Rabu sama Glenn atau sama analis yang lain. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Thank you semuanya, selamat malam and good luck buat besok.